Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 dengan materi teks deskripsi. Dalam teks deskripsi, subbab yang keempat adalah penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Untuk itu anak-anak, pada kali ini saya jelaskan tentang penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Selamat belajar dan selamat mengikuti. Penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Anak-anak, kita sering menggunakan teks deskripsi dalam bahasa lisan. Sebagai contoh, kita akan menemui peristiwa atau melihat benda sebagai objek yang menuntut untuk diceritakan kepada orang lain. Tanpa kita sadari, kita telah menggunakan teks deskripsi. Saat mendeskripsikan objek kepada orang lain, kamu harus menceritakan karakteristik dari objek tersebut. Karakteristik dari objek tersebut menjadi ciri teks deskripsi yang harus diketahui banyak orang. Sebagai penutur, kamu dapat menceritakan karakteristik objek dari mana saja. Cara penceritaan teks deskripsi tidak dibatasi oleh aturan yang jelas. Namun, teks deskripsi harus memiliki fungsi sosial. Artinya, pendeskripsian atau penggambaran tentang sebuah objek harus jelas dan diterima pendengar atau orang lain. Nah, bagaimana cara menyampaikan isi teks deskripsi yang baik? Penyampaian isi teks deskripsi harus memperhatikan pokok-pokok informasi yang terdapat dalam teks deskripsi yang didengar atau dibaca. Nah, berikut beberapa kiat agar kamu dapat memahami informasi teks deskripsi dengan baik. 1. Mengingat atau mencatat informasi yang disampaikan. Yang kedua, mengingat atau mencatat orang yang menyampaikan informasi tersebut. Yang ketiga, mengingat atau mencatat informasi sasaran yang dituju dalam informasi tersebut. Yang keempat, membuat catatan sebagai bahan penceritaan. Nah, dalam bentuk lisan, teks deskripsi dapat disajikan baik dalam bentuk rekaman suara maupun tayangan suara dan video. Kamu dapat menyajikan teks deskripsi dalam bentuk lisan dengan memperhatikan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, memahami objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, menghindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek. Yang ketiga, menghindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau fisik seseorang, dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Sedang yang keempat, menghindari kata-kata yang mengandung sara untuk mendeskripsikan objek. Dan juga yang kelima, menggunakan kalimat sopan dan mudah dipahami. 6. Menyampaikan deskripsi objek secara runtut. Begitu anak-anak, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Itu anak-anak harus mengerti
tugas yang Pak Guru sampaikan. Coba di dalam tayangan itu ada gambar, ada 3 macam gambar. Ada 3 macam gambar itu kalian pilih salah satu. Setelah dipilih, kemudian kamu menulis, kumpulkan informasi berkaitan dengan objek gambar tersebut. Jadi ditulis di situ apa saja, menggambarkan apa saja. Yang ketiga, informasi yang kamu kumpulkan harus mengandung karakteristik dari objek tersebut. Informasi yang kamu peroleh bisa dari penuturan orang lain kepadamu. Kamu juga dapat memperkuat informasi yang kamu peroleh dengan menelusur berbagai artikel dari media cetak atau elektronik. Nah, yang ketiga, selanjutnya atau yang keempat ya, selanjutnya sampaikan isi gambar yang kamu pilih kepada gurumu agar dikoreksi dan diberikan masukan saran. Alangkah baiknya dari Bapak Ibu guru kalian. Itu anak-anak. Nah, semoga kalian bisa memahami dan selamat belajar dan kerjakan tugas-tugas yang Pak Guru sampaikan. Untuk uji kompetensi 4, kerjakan soal-soal berikut. 1. Tuliskan kiat memahami isi teks deskripsi. 2. Bagaimana cara menyampaikan isi teks deskripsi kepada orang lain. Yang 3. Aspek apa yang harus diperhatikan dalam menyampaikan isi teks deskripsi. Yang 4. Jelaskan bahwa cara penceritaan teks deskripsi tidak dibatasi oleh aturan yang jelas. 5. Mengapa teks deskripsi memiliki fungsi sosial? Selamat mengerjakan tugas dan uji kompetensi. Terima kasih. Nah, demikian anak-anak materi pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga anak-anak bisa menerima ilmu yang Pak Guru sampaikan dan bisa menyemangati, memotivasi anak-anak belajar di rumah. Anak-anak, saya sampaikan bahwa materi yang akan datang, Pak Guru akan menyampaikan tentang penyusunan teks deskripsi. Sampai jumpa, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.